serem banget, temen gue hampir diculik wewe gombel pas pulang kampung ke Cianjur. Dan ini kejadian nyata, dia ceritain ke gue. Awalnya gue ngedengerin biasa aja, tapi ternyata serem banget ceritanya cuy. Dan gue merinding banget dengernya sampai habis. Dan ini kejadian asli ketika dia pulang kampung mau lebaran di Cianjur pas dia masih SD, sekitar kelas 5 atau kelas 6. Jadi ceritanya gini, teman gue ini namanya A lah, inisialnya A. Dia cerita ke gue, jadi dulu pas dia SD itu masih ada neneknya, keluarganya masih lengkap di Cianjur. Neneknya tuh hidup di Cianjur, dia di Jakarta. Nah, disclaimer dulu, kalau kampungnya temen gue si A ini, temen gue yang namanya A ini, sangat-sangat pelosok Cianjurnya. Jadi Cianjurnya tuh bukan Cianjur yang masih bisa ada jalanannya bagus, rame segala macam. Ini sangat jauh, kayak mau ke pegunungan segala macam. Bahkan dia bilang naik ojek tuh sangat amat mahal, bisa ratusan ribu, saking jauhnya, ini pelosok banget. Dan dia bilang ke gue kalau di Cianjur pedalaman tuh ada yang sepelosok ini. Akhirnya dicerita ke gue. Nah, di suatu hari sebelum lebaran mudik lah dari Jakarta menuju Cianjur. Mudik seminggu sebelum lebaran lah, teman gue ini mudik, si A ini mudik ke Cianjur. Dan kebetulan di kampung itu ada sebuah rumah. Jadi di rumah itu depan ini ada pohon rambutan yang beneran lebat. Nah, anak kecil itu sering banget mungutin di bawahnya kalau kena angin. Nah, terlebih jadi momen-momen mungutin ini rata-rata nih subuh, karena kena angin malam rambutannya. Akhirnya ketika subuh, bocil-bocil nih mungutin itu rambutan. Suatu hari, teman gue yang inisialnya A ini, dia dipanggil subuh-subuh tapi masih gelap. Amat temennya yang lain di kampung itu namanya B, perempuan. Dipanggil, ini masih kecil ya, masih kecil SD, masih bocah-bocah bandelnya lah. Dipanggil, ayo A, kita ngambil rambutan, di bawah-bawah tuh banyak banget yang kena angin. Dan ini rumahnya tuh ada kayak di ujung kampung gitu. Akhirnya teman gue si A ini berangkat sama si B ke rumah yang ada pohon rambutannya itu. Celuk. Nah, akhirnya dia berangkat ke situ. Dan ketika di situ si A sama si B ini, tiba-tiba ada neneknya anak kecil yang lain, si C lah ya. Jadi masih temannya si B. Nah, si B ini kan hidup di situ ya, orang anak kampung situ, bocil kampung situ. Nah, A ini teman gue yang orang Jakarta, yang lagi pulang kampung ke situ mau lebaran. Datang neneknya si C, si B bilang ke si A, ke teman gue, oh ini neneknya si ini. Santai aja. Akhirnya neneknya itu ngedeketin. Kalian ngapain ngambil rambutan di sini? Ada yang lebih banyak, yang lebih lebet lagi, lebih rame lagi. Rambutannya lebih manis-manis, besar-besar, tapi agak jauh di sebelah sana. Itu posisinya masih gelap gulita cuy. Akhirnya, karena teman gue yang A ini diyakinin sama si B, tadi kalau, oh ini neneknya si C kok, tenang aja, kita ikutin aja dari belakang. Ikutin jalan dari belakangnya. Dan itu jauh banget, kayak itu udah gak ketemu rumah lagi. Jadi kayak makin jauh makin cuman pepohonan kanan kiri. Tengah malam, bukan tengah malam, mau menjelang subuh tapi masih gelap banget posisinya. Akhirnya teman gua ini noel gitu ke si B. Ini serem banget nih, kita balik aja lah, balik. Tiba-tiba neneknya si C yang di depan ini, jalan di depan, nengok. Kenapa? Ngomong apa? Akhirnya tanpa pikir panjang, aduh gue merinding banget. Temen gue yang inisialnya A ini sama si B ini, temen kampung yang di situ, lari langsung ke birit-birit ke rumahnya, nggak pikir panjang lagi. Dan walaupun si neneknya si C ini teriak-teriak, terus aja lari segala macem. Besoknya orang tua temen gue mau nyamperin rumah neneknya si C, mau negur. Maksudnya apa? Ngajak anak kecil kejauhan gitu ngambil rambutan, kalau kesasar kayak gimana, kalau bahaya segala macam mau tanggung jawab atau enggak. Pagi-pagi datanglah ke situ tuh keluarga dari teman gue mau minta keterangan. Pas ke situ ternyata neneknya si C ini udah sakit lama banget dan udah nggak memungkinkan untuk keluar rumah, udah kebaring di rumahnya dalam keadaan terbaring, dan sangat mustahil untuk neneknya si C ini keluar rumah. Jangan kan keluar rumah, dia mandi air dingin pagi-pagi aja ini bener-bener ketakutan karena sudah menggigil, sudah tua. Disitulah gila, bayangin kalau teman gue yang A tadi, bocil yang bandel ini, teman gue ini ngikutin terus.
itu udah nggak tahu lagi mana ceritanya, dan tersiar kabar kalau memang di perkampungan ini sangat kental dengan istilah wewe gombel.